Bayangkan kamu berada di ruang IGD sebuah rumah sakit. Seorang pasien datang dengan kondisi kritis. Tim medis sudah berusaha sekuat tenaga. Namun akhirnya, nyawa pasien itu tidak tertolong. Di balik rasa kehilangan itu, ada satu hal penting yang harus dilakukan. Mencatat penyebab kematian. Kenapa? Karena dari data inilah kita bisa belajar, mencegah, bahkan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Mortalitas, secara sederhana berarti angka kematian dalam suatu populasi pada periode tertentu. Data ini penting, karena dari mortalitas kita bisa melihat gambaran kesehatan masyarakat, pola penyakit, dan faktor risiko yang paling dominan. Nah, jangan bingung ya, mortalitas berbeda dengan morbiditas. Kalau morbiditas bicara soal angka kesakitan, mortalitas fokus pada angka kematian. Data mortalitas sering disebut sebagai gold standard untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena signifikansinya sangat luas. Pertama, mortalitas mencerminkan status kesehatan masyarakat. Misalnya, angka kematian tinggi biasanya berkaitan dengan gizi buruk, sanitasi jelek, akses air bersih terbatas, atau lemahnya layanan kesehatan. Kedua, mortalitas jadi alat ukur pembangunan. Contohnya, penurunan angka kematian bayi dan peningkatan angka harapan hidup selalu dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Ketiga, mortalitas adalah dasar perencanaan kebijakan. Data penyebab kematian membantu pemerintah menentukan prioritas masalah kesehatan dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Dan yang terakhir, mortalitas berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi program kesehatan. Apakah program imunisasi berhasil menekan kematian akibat penyakit menular? Apakah target SDG sudah tercapai? Semua bisa dilihat dari data mortalitas. Kalau tadi kita sudah paham apa pentingnya data mortalitas, sekarang mari kita kenali ukeren-ukeren mortalitas yang sering dipakai. Pertama, ada crude death rate, atau angka kematian kasar. Rumusnya sederhana. Jumlah kematian dibagi total penduduk, dikali 1000. Mudah, tapi hati-hati, karena ukuran ini tidak memperhitungkan usia penduduk. Jadi, negara dengan banyak lansia bisa terlihat memiliki angka kematian lebih tinggi. Padahal, sistem kesehatannya sebenarnya baik. Kedua, angka kematian bayi. Ini indikator yang sangat sensitif. Kalau banyak bayi meninggal sebelum umur 1 tahun, itu tandanya ada masalah serius pada gizi, sanitasi, atau layanan kesehatan ibu dan anak. Ketiga, angka kematian ibu. Ukuran ini menunjukkan risiko seorang ibu meninggal setiap kali melahirkan. Semakin tinggi angkanya, semakin kita tahu bahwa akses layanan obstetri darurat masih lemah. Dan terakhir, ada angka harapan hidup. Ini bukan cuma angka, tapi cermin harapan berapa lama bayi yang lahir hari ini bisa hidup jika pola kematiannya tetap sama sepanjang hidupnya. Tapi, mengumpulkan data mortalitas itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tantangan besar. Pertama, underreporting, banyak kematian tidak tercatat, terutama di daerah terpencil. Bahkan, ada bayi yang meninggal segera setelah lahir, tapi tidak pernah dilaporkan. Kedua, masalah kualitas diagnosis dan coding. Seringkali penyebab kematian ditulis samar, misalnya gagal jantung, padahal itu hanya gejala akhir, bukan penyakit sebenarnya. Ketiga, ada keterlambatan pelaporan. Kalau data terlambat masuk, sulit bagi pemerintah untuk cepat merespons masalah kesehatan. Kalau kita bicara data mortalitas, pertanyaannya, dari mana sih semua angka itu sebenarnya berasal? Nah, ada beberapa sumber utama yang perlu kamu tahu. Pertama, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Data ini memberi gambaran besar tentang angka kematian. Tapi karena jarang dilakukan,
kita tidak bisa memantaunya secara real-time. Kedua, registrasi vital. Ini adalah sistem pencatatan kelahiran dan kematian yang idealnya dilakukan terus-menerus. Kalau sistem ini berjalan dengan baik, kita bisa punya data mortalitas yang lengkap dan akurat. Ketiga, ada survei kesehatan, seperti SKRT atau SDKI. Survei ini biasanya dilakukan ketika sistem registrasi vital belum kuat. Hasilnya bisa memberikan gambaran mortalitas yang cukup baik, walaupun berbasis sampel. Dan terakhir, rumah sakit serta fasilitas kesehatan. Data dari sini memberi kita informasi klinis tentang penyebab kematian. Tapi ingat, data ini tidak mencakup semua orang, karena tidak semua kematian terjadi di rumah sakit. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, penyebab kematian masyarakat juga mengalami perubahan. Dulu, penyakit menular seperti TBC, diare, atau malaria menjadi penyebab utama kematian. Sekarang, justru penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes yang mendominasi. Perubahan ini disebut transisi epidemiologi. Dan inilah tantangan baru Indonesia. Bagaimana menurunkan angka kematian akibat penyakit kronis tanpa melupakan ancaman penyakit menular lama. Di balik setiap angka kematian, selalu ada cerita tentang seorang anak, seorang ibu, atau seorang ayah. Itulah sebabnya data mortalitas bukan sekadar statistik, tapi cermin kehidupan masyarakat kita. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Menurut Anda, ukuran mortalitas mana yang paling penting untuk Indonesia saat ini? Apakah angka kematian bayi, angka kematian ibu, atau angka harapan hidup? Dan kenapa menurutmu itu paling penting?